Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jayanti Ningsih, NIM 19330063. Dalam praktik informasi fisik kali ini, pengamatan bahan cair, saya Dwi Jayanti mewakili kelompok 7 akan melakukan perhitungan Newton. Saya Nur Putri dengan NPM 19330064. Saya Melvi Rantino. Saya Hilma Ajija, NPM 193362. NPM 193300. Saya Fadila Murti dengan NPM 19330006. Nama bahan yang digunakan dalam kelompok 7 susu. Nah, berdasarkan hasil data pengamatan, sudah diketahui RPM, skala, dan faktornya. Maka kita tulis ulang dulu di data ini, di tabel yang sudah saya buat. Pengamatan yang diketahui hanya RPM, skala, dan faktor, maka kita harus menentukan viskometer, shear rate-nya atau kecepatan geser, dan juga shearing stress-nya atau gaya. Nah, cara untuk menentukan viskometer. Yang pertama kita tentukan viskometer dulu ya. Rumus dari viskometer itu adalah, ini saya tulis kembali. Rumusnya yaitu faktor dikali skala terbaca. Adalah rumus dari viskositasnya. Jadi kita masukkan ke dalam tabel. Di skala itu yang ini. Jadi di RPM 1 skalanya 1,7, maka kita tulis kembali 1,7 dikali dengan faktor skala faktor terbaca 100 sama dengan 170. Begitu juga seterusnya. Skala yang RPM 2 4,0 dikali 50 sama dengan 200. Nah, jika semua viskometer yang sudah diketahui, maka kita masuk ke perhitungan shear rate, yaitu laju geser. Bagaimana cara menghitung laju geser? Kecepatan geser, sorry. Nah, rumusnya adalah kecepatan geser atau shear rate. Nah, rumusnya yaitu dari nomor spindle. Di sini menggunakan spindle nomor 1 ya, karena susu itu berbahan cair, jadi kita menggunakannya spindle nomor 1. Nah, spindle nomor 1 itu angkanya adalah 0,22 dikali dengan RPM. Nah, jadi kalau di RPM 1, yang ini RPM 1, maka 1 dikali 0,22. Nah, kita buat contoh ya, langsung ke tabel. RPM 1 ya, jadi 0,22 ini dikali 1 sama dengan 0,22. Berikutnya sama 0,22 dikali RPM 2, 0,44. Nah, setelah menghitung shear rate atau kecepatan geser ini, kita menghitung shearing stress-nya, yaitu gaya. Rumusnya adalah gaya itu viskositas dikali dengan kecepatan geser, atau disebut juga shear rate. Nah, ini rumus dari gaya. Tinggal kita masukkan ke tabel. Nah, yang pertama, viskositasnya yaitu 170. Berarti kita tulis dulu 170 dikali kecepatan geser. Kecepatan gesernya berapa? 0,22. Tulis 0,22. Hasilnya 37,4. Begitu juga seterusnya. Yang ini 200 dikali 0,44 sama dengan 88. Nah, jadi semua di tabel ini sudah terpenuhi ya. Dari RPM, skala, faktor, viskometer, shear rate atau kecepatan geser, dan juga shearing stress-nya atau gaya. Setelah ini kita menentukan grafiknya. Nah, di sini kita akan membuat grafik reologi. Nah, di sini saya akan membuat grafiknya dua, yaitu grafik yang naik dan grafik yang turun. Nah, untuk grafik yang naik terlebih dahulu ya saya buatnya. Karena di sini kan ditulis ya, shear rate itu di sumbu Y, berarti di bagian sini adalah shear rate-nya atau kecepatan gesernya. Nih ya. Lalu di sumbu X itu kan shearing stress-nya atau gayanya, maka kita tulis di bagian bawah. Nah, jadi di bagian bawah ini, sumbu X ini adalah gaya, di bagian yang ke atas atau sumbu Y itu adalah kecepatan.
Nah, di sini saya sudah tuliskan ya, ini shear rate dan ini shearing stressnya. Ini agak mepet ya, maaf. Nah, kemudian gimana cara buat grafiknya? Kita lihat di gaya yang 37,4 ini. Lihat di sini, 37,4 memiliki shear rate 0,22. Jadi kita buat titik di ini kan 0,2, agak naik sedikit nih, 0,22, berarti sekitar sini. Terus di gaya 88 shearing rate-nya 0,44, berarti di sini. Dan selanjutnya juga sama. Nah, sudah terbentuk titik seperti ini, kita langsung hubungkan menggunakan sekarang kita buat yang grafiknya turun. Di sini shearing stress-nya berarti tadi kan sudah sampai RPM 5 ya, RPM 5. Jadi sekarang kita dari RPM 4 sampai RPM 1. Di sini terlihat RPM 4 itu gayanya yaitu ini RPM 4 gayanya 213,4. Jadi kita tulis Nah, setelah ditulis seperti ini ya, kita buat grafiknya lagi sama seperti yang ini. Tapi ini kurvanya akan turun ya. Di 213,4, shear rate-nya adalah 0,88. Nah, berarti di bawah 0,8 sini ya, ini agak pertengahan. Terus yang gaya 156,2 ini shear rate-nya adalah 0,55, itu di sini. Yang 107,8 0,44. Nah, yang terakhir 44 0,22. Nah, jika sudah begini, kita langsung buat kurvanya, grafiknya ya. Nah, jadi perbedaan ya, di sini grafiknya naik, yang ini grafiknya turun. Nah, itu tadi hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.